Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 44. Dengan rangsangan yang menggetarkan jiwa seperti itu, potensi mereka pun ikut terstimulasi, dan pada saat yang sama juga meningkatkan kecepatan mereka. Mereka bahkan 2 kali lebih cepat dari Tang Xiu. Mereka berlari cepat dan mengejarnya. Dengan pemahaman yang sangat diam-diam, mereka meraih bahu Tang Xiu dengan tangan kosong mereka dari kedua sisi. Suara mendesing. Saat ketiganya hendak keluar dari susunan imajiner alami, mereka merasakan semburan panas yang membara dari punggung mereka. Dalam sepersekian detik, bagian belakang pakaian mereka terbakar menjadi abu. Panas itu juga membakar kulit punggung mereka, karena tercium bau kulit dan daging yang terbakar. Lari! 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 Saat ini, hanya itu yang ada di pikiran Miao Ontang dan Xiao Mingzhen. Saat itulah mereka berharap memiliki beberapa kaki lagi, agar dapat berlari lebih baik dan lebih cepat, karena Tang Xiu berkata bahwa selama mereka dapat keluar dari labirin alam ini, mereka akan aman dan dapat melupakan semua yang ada di belakang mereka. Baru setelah mereka berlari cepat ke kaki gunung, mereka bisa tersadar dari pikiran untuk melarikan diri. Saat mereka berhenti berlari, mereka menoleh ke belakang dan merasa sangat lega dari perasaan tegang karena mereka tidak melihat kilin api mengejar mereka lagi. Huf, sial, kita hampir mati. Mereka menurunkan Tang Xiu sebagaimana dikatakan Miao Ontang dan terengah-engah dengan ekspresi pucat. Tang Xiu menatap mereka berdua dengan ekspresi bersyukur dan berkata, "Terima kasih atas pertolongan kalian berdua. Jika kalian tidak menangkapku, aku akan mati oleh kilin api itu." Miao Ontang dan Xiao Mingzhen berhenti sejenak dan saling berpandangan lalu keduanya tiba-tiba tertawa bahagia. Mereka baru saja selamat dari bencana. Jadi mereka sangat gembira. Mereka bisa merasakan bahwa setelah melalui pengalaman seperti itu, hubungan mereka dengan Tang Xiu menjadi lebih dekat. Miao Ontang berkata sambil tertawa. Hahaha, Saudara Tang, jika bukan karena rencanamu, kita tidak akan bisa merebut benda-benda itu dari dalam. Aku bahkan bisa mengatakan bahwa kita akan bertemu dengan pencipta kita di sana. Jadi kita tidak perlu mengucapkan terima kasih satu sama lain. Tapi sial. Api yang disemprotkan oleh kilin api itu sangat mengerikan. Punggungku benar-benar sakit. Xiao Mingzhen juga berkata sambil tersenyum. Ini memang menyakitkan. Tapi itu sepadan dengan harganya. Ayo kita bawa benda-benda ini dan pergi dari sini. Jika kilin api itu keluar dari susunan imajiner alami itu dan mengejar kita, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri nanti. Saat ini, Tang Xiu juga merasakan sakit di punggungnya. Namun, dia tidak terlalu memedulikannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, kilin api itu tidak akan bisa keluar dari susunan imajiner alami itu. Kekuatan susunan itu 10 kali lebih kuat daripada kultivasinya. Jika bisa keluar, mungkin dia sudah pergi sejak lama. Pokoknya, mari kita segera pergi dari sini dan kembali dengan harta karun ini. Baiklah, ayo berangkat. Ketiganya tidak tinggal diam lagi dan mereka pun bergegas bagaikan angin dan kilat menuju ke arah kota Qingshan. Bahkan setelah seharian berjalan melalui perbukitan dan lembah, ketiganya masih tergesa-gesa kembali ke kota Qingshan meskipun mereka sudah kelelahan. Kecepatan mereka bahkan 2 kali lebih cepat dibandingkan saat mereka pergi. Di hotel, Tang Xiu segera mandi. Setelah berganti pakaian dan mengenakan pakaian bersih, dia keluar dari kamarnya dan melihat Xiao Mingzhen juga baru saja keluar dari kamarnya. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum lalu mengetuk pintu kamar Miao Ontang. Cepat ke sini. Miao Ontang membuka pintunya. Ia berbicara sambil menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Setelah mereka berdua masuk ke dalam, mata mereka tertuju pada 2 tas nilon dengan batu pasir langit di atasnya. Tang Xiu berjalan ke arahnya. Dia mengeluarkan 6 potong batu pasir langit dari 2 tas, serta sebuah pedang kuno dan sebuah kotak giok kristal. Batu pasir langit kemudian terbagi karena masing-masing mendapat 2 bagian. Miao Ontang dan Xiao Mingzhen berkata mereka tidak tertarik pada pedang kuno itu. Jadi mata mereka terfokus pada kotak giok itu. Hanya Tang Xiu yang mengambil pedang kuno itu, sambil memandanginya dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Itu bukan pedang abadi. Namun, itu sebenarnya adalah pedang terbang yang digunakan oleh seorang kultivator Tao.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana pedang terbang ini tertinggal di dalam gua, Tang Xiu dengan senang hati menerimanya. Dia yakin bahwa setelah dia menempanya kembali, dia pasti akan dapat memurnikannya menjadi pedang terbang berkualitas tinggi. Di dunia abadi, pedang terbang berkualitas tinggi mungkin dianggap sebagai sampah, tetapi di bumi, itu adalah harta yang langka dan sulit didapat. Akhirnya, pandangannya beralih ke kotak giok kristal. Kotak giok itu berukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 10 cm, dengan pola ukiran yang indah di atasnya. "Buka dan lihat apa isinya," Mia Wontang berkata dengan nada rendah. Bab 179, kembali ke rumah. Begitu tutup kotak giok kristal itu dibuka, aroma segar langsung tercium, menyerbu hidung mereka dan memenuhi seluruh ruangan hotel. Semangat Tang Xiu, Mia Wontang, dan Xiao Mingzhen langsung tersentak karena mereka merasakan perasaan nyaman saat pori-pori tubuh mereka terbuka. Di dalam kotak giok itu, ada 2 pil berwarna merah tua yang diracik. Aroma harum yang kuat tercium dari kedua pil itu. "Apa ini?" Mia Wontang menatap Tang Xiu di sampingnya. Dalam benaknya, Tang Xiu terlalu misterius. Dia bahkan memiliki teknik kultivasi abadi dan menjual seni rahasia penakluk binatang kepada mereka dengan mudah. Jadi dia berpikir bahwa Tang Xiu juga mengetahui hal ini. Namun kali ini, dia benar-benar keliru. Tang Xiu sendiri mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah melihat banyak sekali pil yang diramu. Namun, aku tidak dapat mengidentifikasi jenis pil apa ini dan apa efeknya." Mia Wontang berkata dengan ragu-ragu. "Karena kita tidak tahu jenis pil apa dan khasiatnya, bagaimana kita berani meminumnya?" Xiao Mingzhen juga mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Dari aroma pil ini saja, aku tahu bahwa pil ini luar biasa. Namun, jika kita tidak tahu apa efeknya dan meminumnya dengan gegabah, mungkin akan ada efek sampingnya. Jika pil ini tidak membantu dan malah membawa bahaya bagi kita, apa yang kita dapatkan tidak akan sebanding dengan kerugiannya." "Berikan aku pisau," kata Tang Xiu. "Hah? Untuk apa pisau itu?" Mia Wontang bertanya dengan ekspresi bingung. "Aku akan mencicipi pil ini," jawab Tang Xiu. "Mencicipi obatnya?" Mia Wontang menatap kosong sejenak sebelum dia segera mengambil pisau tajam. Kontrol Tang Xiu atas kekuatannya untuk melakukan tindakan motorik halus sangatlah akurat. Ia menggunakan ujung pisau untuk menggores sepotong kecil pil dan mencicipinya dengan lidahnya. Setelah itu, ia perlahan menutup matanya dan diam-diam menikmati komposisi bahan-bahan dalam pil yang diracik serta mengetahui khasiatnya. "Jadi, apa efeknya?" Melihat Tang Xiu membuka matanya lagi, Mia Wontang buru-buru bertanya. Tang Xiu tersenyum paksa dan berkata, "Aku pernah minum pil semacam ini. Namanya pil Myriad Beast. Pil semacam ini secara kiasan tersusun dari 10.000 jenis saripati darah binatang buas, ditambah dengan 10.000 jenis tanaman obat dan melalui proses penyempurnaan yang memakan waktu hampir 100 tahun untuk menjadi ramuan mujarab. Pil ini memiliki efek meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dan membuat kultivasi mereka meningkat pesat. Meskipun pil dari kotak giok ini seperti membandingkan siang dan malam dengan pil Myriad Beast, tetapi pil ini seharusnya tetap memiliki efek yang sangat baik pada kultivasi Anda." Esensi darah 10.000 jenis binatang roh, 10.000 jenis tanaman obat, dan hampir 100 tahun penyempurnaan? Mia Wontang dan Xiao Mingzhen menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Mereka pikir Tang Xiu terlalu sombong. Mereka pernah melihat orang-orang membanggakan diri, tetapi tidak sampai sejauh itu. Mereka juga kultivator, dan mereka juga tahu bahwa seiring dengan peningkatan level kultivasi seorang kultivator, maka umur mereka juga akan meningkat. Tetapi bagi seseorang yang bisa melakukan alkimia dan memurnikan pil selama 100 tahun, itu hal yang tidak pernah terdengar. Itu hanya sekadar kisah satu malam Arab. Kemudian, Mia Wontang bertanya, "Ini benar-benar dapat meningkatkan kultivasi kita?" "Ya." Tang Xiu menjawab dengan tenang. "Tidak ada efek samping sama sekali?" tanya Xiao Mingzhen. Tang Xiu ragu sejenak sebelum menjawab perlahan. "Mungkin ada sedikit efek samping untukmu." Xiao Mingzhen segera bertanya. "Apa efek sampingnya?"
Senyum yang tak ada duanya itu tersungging di wajah Tang Xiu saat ia menjawab. Baiklah, dengan tingkat kultivasimu sekarang, jika kau berani meminumnya langsung, kau mungkin akan mati dengan tubuhmu yang meledak karena tubuhmu tidak mampu menahan energi besar dari pil ini. Apa? Keduanya tercengang. Saat ini, tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat tinggi. Namun, tubuh mereka akan meledak hanya dengan meminum pil ini? Apa khasiat pil ini yang bahkan memiliki energi sekuat itu? Mia Wontang menelan ludahnya dan bertanya. Saudara Tang, jadi, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk minum pil ini? Tunggu sampai tingkat kultivasimu meningkat setidaknya 2 tingkat lagi, kata Tang Xiu. Ini. Kedua pria itu tersenyum kecut dalam hati. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, akan sangat sulit untuk menembus tahap berikutnya. Mungkin akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Jika mereka ingin meminum pil ini, mereka harus meningkatkan kultivasi mereka setidaknya 2 tingkat lagi. Lalu, bukankah mereka harus menunggu entah kapan? Ngomong-ngomong, kalian berdua minum 1 pil masing-masing. Pil ini tidak ada gunanya bagiku. Tapi aku akan mengambil kotak giok karena aku bisa menggunakan benda ini untuk menyimpan pil yang sudah diramu nanti. Kata Tang Xiu. Apakah kamu setuju? Mia Wontang dan Xiao Mingzhen saling berpandangan, sedikit keraguan tampak di wajah mereka. Tang Xiu berkata, aku akan mengambil pedang kuno itu. Ini sudah panen yang bagus. Selain itu, bahkan jika aku mengambil pil yang diramu, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu untuk meminumnya. Kedua pria itu menganggap perkataan Tang Xiu masuk akal. Jika mereka harus meningkatkan basis kultivasi mereka 2 tahap lagi untuk meminum pil ini, maka, dengan basis kultivasi Tang Xiu saat ini, mungkin akan memakan waktu puluhan tahun baginya. Namun, pil yang diracik ini, bagaimanapun juga, adalah harta karun. Bahkan jika tubuh mereka tidak sanggup menahannya dan bisa meledak jika mereka meminumnya sekarang, tetapi secara keseluruhan, bukankah itu masih dianggap sebagai obat yang sangat berharga? Orang ini sebenarnya tidak egois atau serakah? Mia Wontang dan Xiao Mingzhen menghela napas dalam hati. Meskipun Tang Xiu lebih muda dan usianya sekitar setengah dari mereka, tetapi mereka sangat menghormatinya. Xiao Mingzhen dengan hati-hati mengambil pil yang telah dikerok sedikit oleh Tang Xiu dan berkata, Saudara Tang, karena Anda telah mengatakannya, kami tidak akan ragu-ragu dan bersikap munafik. Namun, nanti, jika ada yang Anda butuhkan, bicaralah kepada kami dengan penuh perasaan. Anda dapat mengatakan bahwa saya dan saudara Miao berutang budi kepada Anda. Mia Wontang juga mengangguk dan berkata, ya. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan bisa mendapatkan pil obat yang luar biasa ini. Kami akan menerima bantuan ini sebagai tagihan kami. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami bekerja sama untuk mendapatkan ini. Ini hanya masalah pembagian hasil panen, tidak lebih. Namun, kamu harus lebih memperhatikan uang yang akan kamu kirimkan kepadaku. Karena aku akan kembali ke Star City besok, dan aku membutuhkan uang itu untuk menangani banyak hal. Mendengar hal itu mereka serentak mengambil ponselnya. Dengan 1 miliar dari sebelumnya, mereka menambahkan 1,5 miliar sekarang. Mereka berdua mengumpulkan dana dengan cepat. Setelah menyelesaikan pengaturan, mereka memberitahu Tang Xiu bahwa uang itu akan ada di rekeningnya sebelum besok malam. Saudara Tang, tentang biji-biji yang kita rampas dari Gua Langit, jenis material apakah biji-biji ini? Saya memiliki sedikit pengetahuan tentang biji-biji berharga, tetapi saya belum pernah melihat yang ini. Biji-biji ini dipotong secara simetris dan rapi. Jadi ini seharusnya menjadi hal yang baik, bukan? Setelah menerima pil racikan, Xiao Mingzhen mengalihkan pandangannya ke batu-batu pasir langit dan menanyakannya. Tang Xiu berkata, kalian berdua, ingatlah apa yang kukatakan hari ini. Biji-biji ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan pil-pil ini. Jika berita tentang batu pasir langit ini tersebar dan ditemukan oleh para pembudidaya kuat yang mengetahui kegunaan biji ini, aku khawatir itu akan menarik kecemburuan mereka dan kemungkinan besar mereka akan menemukanmu untuk merampok barang ini. Xiao Mingzhen berseru kaget. Ini bahkan lebih berharga daripada pil? Bagaimana mungkin? Ini hanya biji. Paling-paling, ini hanya bisa disempurnakan menjadi senjata dan tidak akan memberi banyak manfaat bagi orang yang mendapatkannya, kan?
Tang Xiu menjawab dengan enteng. Bagaimana jika biji ini jatuh ke tangan seorang ahli hebat yang bisa menempa artefak atau alat-alat suci? Pupil mata Xiao Mingzhen mengecil sementara Miao Ontang juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Alat dan artefak dewa? Bisakah biji ini dimurnikan dan ditempa menjadi peralatan dan artefak dewa? Mereka mengetahui klasifikasi senjata dari senjata biasa yang paling rendah hingga senjata artefak yang bahkan dapat memotong besi seperti tahu. Senjata-senjata itu bahkan memiliki sifat spiritualnya sendiri dan merupakan harta karun yang dapat ditempatkan di dalam tubuh seseorang. Itu seperti dalam dongeng di mana makhluk surgawi menggunakan alat abadi mereka atau dewa yang menggunakan persenjataan ilahi mereka. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun tersebut, mungkin mereka bisa menertawakan mimpi mereka saat terbangun. Apalagi persenjataan suci yang digunakan oleh para dewa. Kakak Tang, sepertinya kamu tahu banyak hal? Setelah ragu sejenak, Xiao Mingzhen berbicara dengan bijaksana. Tang Xiu menyadari bahwa dia telah mengungkapkan terlalu banyak hal kepada mereka, yang memicu minat dan rasa ingin tahu mereka terhadap identitasnya. Namun, kepulangannya dari dunia abadi adalah rahasia terbesarnya. Selain Guyan Er dan Ji Qimei, dia tidak boleh membiarkan siapapun di seluruh bumi mengetahui masalah ini. Seperti kata pepatah, untuk memperoleh kebijaksanaan, tidak cukup hanya membaca buku, tetapi Anda juga harus banyak bepergian. Nanti, Anda masih punya banyak waktu untuk membaca catatan beberapa buku kuno, mungkin itu akan bermanfaat bagi kultivasi Anda nanti. Itu bohong. Namun berbohong terkadang tidak digunakan sebagai alat untuk membodohi orang lain, melainkan sebagai sarana perlindungan diri. Setelah membagikan hasil panen, Tang Xiu kembali ke kamarnya. Ia menyalakan telepon dan melihat bahwa selain puluhan pesan teks dari Ouyang Lulu, tidak ada panggilan tak terjawab. Dia merasa agak kecewa sekaligus tidak berdaya. Dia menunggu panggilan Scarblade Qiang, karena dia butuh seseorang untuk membantunya membuat anggur. Seiring berjalannya waktu, dia harus menghadapi masalah yang lebih besar dan akan sangat membutuhkan uang, yang sangat kurang. Dia sekarang hidup di dunia fana, dan dia bisa melihat bahwa pasar anggur menyediakan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Jika dia bisa membangun kilang anggur yang besar, dia yakin dia bisa menghasilkan banyak uang darinya. Dia sangat yakin bahwa seperti halnya anggur harum tidak takut pada lorong gelap, barang berkualitas tidak memerlukan iklan. Ah, aku benar-benar kekurangan orang yang berbakat? Tang Xiu mengusap dahinya. Karena belum mengantuk, ia menghampiri jendela dan melihat keluar, ke kejauhan di tengah malam yang gelap dan remang-remang. Dengan penglihatannya yang baik, kegelapan seperti itu tidak menghalangi penglihatannya. Ia jelas melihat beberapa kucing liar berkeliaran di jalan, berkeliaran di sekitar tempat sampah di dekatnya. Hah! Tiba-tiba, dia teringat tentang daftar nama yang diberikan Yuan Zhengshuan kepadanya, bersama dengan informasi dari para prajurit pasukan khusus yang sudah pensiun. Jika aku ingat-ingat, ada seorang pria bernama Wang Ming yang tinggal di kota Changbei. Mata Tang Xiu berkedip dan segera mengambil keputusan. Dia akan menemui Wang Ming ini, dan jika karakternya cukup baik, dia akan memanfaatkannya. Pagi selanjutnya. Fajar baru saja tiba. Tang Xiu membawa tasnya dan berjalan ke pintu masuk hotel. Saat melihat keluar, dia melihat Xiao Mingzhen dan Miao Ontang dan bertanya, "Apakah kalian berdua juga akan pergi hari ini?" Miao Ontang tampak lesu saat mengangguk dan berkata, "Ya. Tujuan kita datang ke sini telah tercapai, jadi kita akan kembali ke rumah. Meskipun kita mendapatkan panen yang banyak, kita juga mengalami kerugian besar. Setelah kita kembali, kita harus mengurus keluarga orang-orang kita yang gugur itu. Berikan mereka kompensasi. Dan, jaga mereka dengan baik di masa depan," kata Tang Xiu. Miao Ontang berkata, "Jangan khawatir. Kami akan melakukannya karena kami juga sangat mengetahuinya. Bagaimanapun, karena kamu juga akan pergi ke kota Changbei, kami akan mengantarmu ke sana." "Baiklah." Tang Xiu mengangguk. Ia melihat anak buah Miao Ontang membuka bagasi mobil SUV, lalu mengambil tasnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. "Tunggu." Dari sudut terdekat, suara Scarblade Qiang terdengar. Tang Xiu melihat ke arah suara itu. Dia melihat Scarblade Qiang mencabut rokoknya, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Kemudian, dia berlari ke arahnya dengan langkah besar.
Ada puluhan puntung rokok di tempat dia berdiri. Jelas, dia telah tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu sudah memikirkannya? Tang Xiu bertanya dengan ekspresi tenang. Scarblade Qiang berkata, "Ya, aku sudah memikirkannya dengan matang. Tapi aku ingin tahu berapa gajiku." Tang Xiu merenung sejenak lalu berkata perlahan. "Kamu akan memiliki 10% saham ditambah gaji tahunan sebesar 1 juta yuan. Namun dengan syarat kamu tidak hanya menjabat sebagai direktur kilang anggur, kamu juga bertanggung jawab sebagai teknisi." Bab 180, Perpisahan. Scarblade Qiang berseru. "Gaji tahunan 1 juta yuan? Ditambah 10% saham? Berapa banyak uang yang akan Anda investasikan sebenarnya?" "Saya tidak tahu berapa banyak, tetapi saya rasa saya tidak dapat mengalokasikan banyak untuk investasi awal," kata Tang Xiu. Di sampingnya, Miao Ontang berkata dengan ekspresi bingung. "Saudara Tang, kami telah mentransfer 1 miliar kepada Anda sebelumnya dan 1,5 miliar baru saja. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda tidak punya banyak uang? Selain itu, mendengarkan pembicaraan Anda tadi, Anda tampaknya sedang bersiap untuk menyelesaikan bisnis baru." "Jenis bisnis apa itu?" "Ya, ini tentang pembuatan anggur. Aku ingin membangun kilang anggur," kata Tang Xiu dengan tenang. Scarblade Qiang terkejut saat melihat Tang Xiu dan Miao Ontang dengan ekspresi tidak percaya. 1 miliar ditambah 1,5 miliar sama dengan 2,5 miliar. Jumlah tersebut masih belum cukup untuk dianggap banyak? Melihat ekspresi Scarblade Qiang, Tang Xiu mengerti apa yang ada dalam pikirannya saat dia berkata dengan ringan. "Ngomong-ngomong, aku punya utang 2,5 miliar yuan, sementara aku juga baru saja memulai perusahaanku dan butuh investasi tambahan. Jadi aku tidak akan bisa menginvestasikan banyak dana untuk tahap awal membangun kilang anggur. Tapi setidaknya, sekitar 100 juta yuan." Mendesis. Scarblade Qiang menghirup udara dingin saat mendengar ini. Investasi awal sebesar 100 juta hanya sekadar investasi kecil? Seberapa besar kilang anggur yang ingin dibangun bos ini, dan seberapa besar bisnis minuman keras yang sebenarnya diinginkannya? Miao Ontang menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh dan bertanya. "Saudara Tang, jika kamu benar-benar kekurangan uang, aku akan memikirkan cara. Beri aku waktu beberapa hari agar aku bisa mengumpulkan beberapa ratus juta yuan. Bagaimana kalau aku membeli beberapa saham darimu? Aku tidak akan ikut campur dengan manajemen, dan hanya akan mendapatkan dividen dari saham. Bagaimana?" Xiao Mingzhen dengan cepat berkata. "Saya juga akan menyiapkan 100 juta untuk membeli saham." Tubuh Scarblade Qiang gemetar. Ia memikirkan janji yang diberikan Tang Xiu kepadanya tentang 10% saham. Jumlah tersebut cukup baginya untuk memiliki kehidupan yang makmur selamanya. 10% dari 100 juta adalah 10 juta, dan jika ditambahkan dengan beberapa ratus juta lagi, maka ia akan menjadi jutawan dengan cepat. Mungkinkah ini yang dikatakan surga bahwa orang baik akan mendapat balasan baik? Namun, balasan dari Tang Xiu membuatnya tercengang. "Kalian berdua, kalian selalu dapat menghubungiku kapan saja jika ada petualangan lain di masa mendatang. Namun, kalian dapat melupakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Aku sendiri adalah seorang pebisnis." Saling menatap dengan cemas, Miao Ontang dan Xiao Mingzhen hanya bisa tersenyum kecut. Mereka punya firasat bahwa kilang anggur yang direncanakan Tang Xiu untuk dibangun jelas tidak sederhana. Dia kemungkinan besar punya banyak cara yang bisa membuat bisnis minuman keras ini lebih besar dan hebat. Dan kesempatan seperti itu tampaknya baru saja berlalu begitu saja dari mereka. Tang Xiu menatap Scarblade Qiang dan berkata, "Ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku tidak tahu bagaimana aku harus memanggilmu." Scarblade Qiang segera berkata, "Bos, namaku Dai Qiang. Tapi, kamu juga bisa memanggilku Scarblade Qiang atau Little Qiang jika kamu mau." Tang Xiu menjawab dengan santai. "Karena orang-orang di sekitarmu memanggilmu Scarblade Qiang saat kau bersosialisasi dengan mereka, jadi aku akan memanggilmu dengan sebutan yang sama. Ngomong-ngomong, aku akan segera meninggalkan kota Qingshan dan pergi ke kota Changbei karena aku masih harus mengurus sesuatu di sana, lalu kembali ke kota Bintang setelahnya. Jadi, apakah kau akan pergi bersamaku sekarang atau kau masih harus mengurus barang-barangmu terlebih dahulu?" "Saya sudah mengatur semuanya kemarin."
Saya juga sudah bicara dengan istri saya. Setelah saya menetap di Star City, saya akan membawa dia dan anak kami ke sana dan membiarkan anak saya belajar di Star City. Jawab Scarblade Qiang. Baiklah, saat putramu sudah sampai di sana, aku akan membantumu mengatur sekolah untuknya, kata Tang Xiu. Dengan ekspresi bersyukur, Scarblade Qiang berkata, "Terima kasih banyak, bos." Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, "Ayo pergi sekarang." Melihat Miao Wentang, Xiao Mingzhen, dan anak buah mereka, Scarblade Qiang diam-diam merasa malu dan takut. Dia memang terbiasa merampok orang lain, dan tangannya bahkan berlumuran darah. Namun, dia tidak tahu mengapa Tang Xiu, Miao Wentang, Xiao Mingzhen, atau bahkan orang-orang kuat itu memberinya perasaan berbahaya. Saat dia melihat ke arah Tang Xiu yang hendak menaiki mobil, dia berbicara dengan suara rendah. "Bos, haruskah saya mengendarai mobil saya dan mengikuti Anda dari belakang?" "Kamu punya mobil?" tanya Tang Xiu. Scarblade Qiang menunjuk ke Toyota Land Cruiser Prado yang diparkir di pinggir jalan terdekat dan berkata, "Itu mobil saya." Tang Xiu berpikir sejenak sambil menatap Miao Wentang dan berkata, "Karena dia punya mobil, aku akan naik mobilnya. Ayo kita ke kota Changbei dan berpisah di sana." "Baiklah." Miao Wentang dan Xiao Mingzhen mengangguk. Mendengar perkataan Tang Xiu, Scarblade Qiang segera menjadi sedikit perhatian untuk menyenangkannya. Dia berlari ke bagasi SUV bersama salah satu pria kuat sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil tas travel Tang Xiu. "Biar aku saja." Tang Xiu pun menghampiri bagasi mobil dan berkata dengan tenang. Scarblade Qiang memaksakan senyum dan berkata, "Bos, biarkan aku melakukan hal-hal kecil seperti membawakan tasmu." Setelah berkata demikian, tangannya bergerak untuk menenteng tas perjalanan itu. Apa ini?" Scarblade Qiang tercengang. Dia telah mengerahkan cukup banyak tenaga dan bahkan mencoba mengangkat tas itu 2 kali. Pada saat ini, dia bahkan menggunakan seluruh tenaganya, tetapi dia hanya bisa mengangkat tas itu setinggi beberapa sentimeter. Karena dia melepaskan cengkramannya, tas itu terjatuh lagi ke bagasi. Tang Xiu menepuk bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, biar aku saja." Desir. Wajah Scarblade Qiang langsung berubah menjadi persegi, merah, dan malu saat melihat Tang Xiu membawa tas itu dengan mudah, seolah-olah tas itu seringan bulu. Dia ingin bersikap penuh perhatian, ingin menyanjungnya, tetapi dia malah menertawakan dirinya sendiri, seperti orang bodoh yang mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dia diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam tas travel itu, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Tang Xiu kepadanya membuatnya diam-diam tercengang. Saat dia melihat bagaimana Tang Xiu melakukannya dengan mudah, dia berani mengatakan bahwa Tang Xiu pasti beberapa kali lebih kuat darinya, dia bahkan dapat dibandingkan dengan Hercules. "Bos, apa yang kau masukkan ke dalam tas itu?" "Bagaimana bisa seberat itu?" tanya Scarblade Qiang dengan terbata-bata untuk menyembunyikan rasa malunya. Tang Xiu menjawab dengan ringan. "Hanya 2 batu." "Batu?" Scarblade Qiang menatap kosong dan tidak bisa berkata apa-apa dalam hati. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun tentang mengapa para bos besar yang kaya ini memiliki hobi yang begitu unik. Mereka memang memiliki kehidupan sehari-hari yang baik dan menyenangkan, tetapi mereka berlari ke kota Qingshan hanya untuk mendapatkan 2 batu kembali ke rumah. Apakah orang-orang ini tidak memiliki kegiatan apapun dalam kehidupan mereka yang indah dan ingin mendapatkan kepuasan dalam melakukannya? Di kota Changbei, Stone Road, distrik Banner Pass. Di Grand Fortune Autogras, Wang Ning mengambil amplop yang diberikan bos kepadanya. Dia tidak melihat jumlah uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam pakaian kerja otomotifnya yang berminyak. Setelah dia pensiun dari ketentaraan, seperti rekan-rekan seperjuangannya yang lain yang juga pensiun, dia menolak pengaturan pekerjaan yang disediakan oleh negara dan kembali ke kampung halamannya. Dia tidak kehilangan keluarga, dan memiliki seorang adik laki-laki yang baru saja dewasa. Sayangnya, adiknya tidak berpendidikan tinggi dan tidak memiliki keterampilan apapun. Sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang mengurus adiknya ini, jadi dia sering bergaul dengan beberapa penjahat dan preman. Karena dia terlalu sering membolos sekolah, sekolah mengeluarkannya dan dia akhirnya menjadi gelandangan yang nakal dan menganggur.
Dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk mengajarinya. Memarahi, bahkan memukulnya, tetapi tidak ada hasilnya. Sekarang, dia hanya bisa memaksanya untuk bekerja di tempat yang sama dan menjadi mekanik di bengkel mobil ini. Sekarang setelah dia bisa mengawasinya, menjadi lebih mudah baginya untuk mengendalikan sikapnya. Kakak, berikan uangmu padaku. Setelah Wang Xiang memasukkan bagian pembayarannya ke sakunya, dia mengambil tang dan datang di depan Wang Ming sambil mengulurkan tangannya langsung dan meminta uang. Wang Ming mengerutkan kening dan menjawab dengan samar. Untuk apa kamu membutuhkan uang itu? Saya ingin membeli ponsel baru, kata Wang Xiang. Wang Ming terdiam sejenak. Ia melirik saku Wang Xiang dan berkata, "Aku ingat kamu sudah membeli ponsel baru bulan lalu. Harganya lebih dari 3.000 yuan. Wang Xiang mendengus dingin dan berkata, "Itu tidak mutakhir. Tidak bisakah aku membeli yang baru dan bagus? Jadi, apakah kamu akan memberikan uangnya atau tidak? Kamu tidak pernah memberiku alternatif lain untuk menghasilkan uang." Wang Ming menghela napas dalam-dalam. Ia mengambil uang yang baru saja diterimanya dari sakunya dan memberikannya kepada Wang. Ia yakin bahwa adiknya, Wang Xiang pasti tidak akan menggunakan uang itu untuk membeli ponsel baru, melainkan untuk makan dan minum. Saya akan meminta libur hari ini. Wang Xiang meninggalkan kata-kata ini dan bersiap untuk pergi setelah mengambil uang itu. Pada saat ini, sebuah Toyota Land Cruiser Prado berhenti dan parkir di depan garasi mobil. Tang Xiu turun dan mengenali Wang Ming, yang berdiri di depan garasi. Dia pernah melihat foto Wang Ming di daftar nama yang ditunjukkan Yuan Shengshuan kepadanya sebelumnya. Wang Ming. Tang Xiu datang dan memanggilnya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Wang Ming melirik Tang Xiu dan berkata, "Aku. Siapa kamu?" Tang Xiu berkata, "Aku mencarimu. Aku tahu masa lalumu jadi aku harap kau bisa bekerja di bawahku. Mengenai perawatannya, aku bisa memastikan kau tidak akan kecewa." Wang Xiang, yang hendak pergi, tiba-tiba bertanya dengan cepat dengan mata berbinar setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. "Perawatan apa yang bisa kamu berikan kepada saudaraku? Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan setiap bulan?" "Wang Xiang, diamlah!" Wang Ming berteriak padanya dengan suara rendah. Wang Xiang mendengus kesal dan berkata, "Kakak, tahukah kamu berapa banyak uang yang kami dapatkan sebagai mekanik di bengkel ini? Gajinya bahkan tidak cukup untuk minum beberapa gelas anggur. Apapun nilainya, kamu adalah seorang prajurit yang membawa senjata, tidakkah kamu pikir kamu pantas untuk memiliki kehidupan yang baik? Mungkin kamu tidak pernah berpikir untuk memilikinya, tetapi aku memilikinya." Tang Xiu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jadi, kau ternyata adalah adik laki-lakinya yang tidak berguna ya? Tapi apa yang kau katakan memiliki kebenarannya sendiri. Kau dapat hidup dan mematuhi aturan, tetapi seringkali melakukannya hanya akan membuat orang-orang berbakat menjadi sukses. Bahkan jika kau pernah menjadi seorang prajurit yang membawa senjata, membunuh orang dan tanganmu berlumuran darah, tetapi itu tidak berarti kau harus hidup di masa lalu. Bagaimanapun, hidup akan tetap memaksamu untuk melihat ke belakang untuk menghadapinya." Alis Wang Ming berkerut dalam. Dia menatap Tang Xiu dan bertanya dengan nada yang dalam. "Siapa kamu sebenarnya?" "Seorang pengusaha. Seseorang yang dapat memberimu kehidupan yang berbeda. Jadi, haruskah kita bicarakan persyaratannya?" Dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, Wang Ming menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan datar. "Apapun syarat yang kau berikan, kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan, aku juga tidak akan bekerja untukmu. Pergilah sekarang." Tang Xiu berkata dengan nada merenung. "Kupikir prajurit sejati tahu bagaimana cara memanfaatkan dan menghargai kesempatan. Dulu aku mengira mereka dewasa dan stabil, memiliki cara berpikir yang cermat, dengan kesabaran dan visi yang sangat baik. Namun karena kau bahkan tidak ingin mendengar syarat yang akan kuberikan padamu, itu berarti kau bahkan tidak memiliki semangat yang baik atau tujuan hidup yang hebat. Matamu telah diselimuti oleh kemuliaan dan kesombongan. Dan kesombonganmu itu telah terukir dalam di tulangmu, menyebabkanmu menangani masalah dengan cara yang kaku dan bodoh hanya karena kau mendengar kalimat yang tidak enak didengar." Wang Ming berkata sambil mencibir. "Apa yang kau ketahui tentangku?" Kekecewaan tampak di wajah Tang Xiu saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku memang tidak tahu apa-apa tentangmu. Sejujurnya, awalnya aku punya harapan besar padamu, tetapi kenyataan sekarang membuatku sangat kecewa. Sepertinya aku tidak perlu mencari pemimpin timmu, kepala serigala yang legendaris itu. Karena dia membawa orang sepertimu di bawah sayapnya, itu berarti dia juga sia-sia. Tiba-tiba, urat-urat hijau muncul di dahi Wang Ming saat dia melotot marah ke arah Tang Xiu dan berteriak. Diam kamu! Ketua serigala bukanlah seseorang yang bisa kau hina. Tang Xiu membalas dengan nada mengejek. Apa? Apakah kamu merasa dirugikan karena aku memperlakukanmu seperti sampah? Memalukan? Apakah kamu pantas dipermalukan? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 181, Kepala Serigala. Kilatan dingin melintas di mata Wang Ming. Dia melangkah maju dan berkata dengan nada tegas. Kau boleh mempermalukanku, tetapi jika kau berani mempermalukan kepala serigala sekali lagi, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menghajarmu? Dasar orang tolol! Tang Xiu mencibir. Masyarakat dijalankan oleh hukum, dan kau ingin membuatku terbuang sia-sia. Apa kau pikir kau akan berakhir lebih baik? Apalagi kau hanya seekor semut di mataku. Kau pikir kau bisa menyia-nyiakanku dengan mengandalkan seni bela dirimu yang remeh dan tidak berguna. Apa kau bercanda denganku? Pada saat ini, Scarblade Qiang, yang berada di kursi pengemudi, segera datang setelah mendengar pertengkaran di luar. Dia melotot marah ke arah Wang Ming. Meskipun dia tahu bahwa Tang Xiu tidak membutuhkan perlindungannya, tetapi dia tetap menatap dan berteriak dengan marah. Siapa kamu? Beranikah kamu bersikap sombong di hadapan bosku? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak bisa menghajarmu sampai mati? Hah? Ekspresi Wang Xiang tiba-tiba berubah, matanya sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Scarblade Qiang, dan berteriak. Kakakmu, apakah kamu kakak Qiang? Bos Scarblade Qiang? Alis Scarblade Qiang terangkat saat dia meliriknya dan menjawab. Kau kenal aku? Wang Xiang, yang tidak yakin tentang identitas Scarblade Qiang, dengan cepat menunjukkan ekspresi panik saat Scarblade Qiang secara pribadi mengakuinya. Dia menarik tangan Wang Ming sambil meremas senyum patuh, berkata, Kakak Qiang, aku benar-benar tidak pernah menyangka itu adalah kamu. Aku bersama bosku, si Pincang Liu saat pertama kali bertemu denganmu. Bagaimanapun, itu seharusnya salah paham. Kakak laki-lakiku tidak tahu bahwa dia adalah bosmu. Biarkan aku menyarankan kakak laki-lakiku untuk mengizinkannya bergabung dan mengikuti bosmu juga. Scarblade Qiang menjawab. Jadi kau salah satu anak buah si Pincang Liu. Anak itu baru saja tersesat, dan kudengar dia akan segera bernasib buruk. Namun karena bosku menyukai kakakmu, aku akan memberitahumu sekarang, cepatlah bersiap dan tinggalkan tempat ini, kalau tidak. Ekspresi Wang Xiang berubah pucat dan buru-buru bertanya. Saudara Qiang, apa maksudmu? Bisakah kau memberitahuku tentang hal-hal spesifiknya? Scarblade Qiang mencibir. Kau mendengarku dengan jelas. Kekasih si Pincang Liu terlibat dengan bubuk mesiu yang menyebalkan di belakangnya, tetapi benda itu pasti akan menghancurkannya. Kudengar beberapa anak buahnya juga terlibat secara diam-diam. Aku punya beberapa koneksi di Departemen Kepolisian, teman-teman minumku. Mereka memberitahuku hal ini saat kami minum. Tubuh Wang Xiang menggigil. Namun, dia mengerti apa yang dikatakan Scarblade Qiang. Jika kekasih si Pincang Liu mengalami nasib buruk, maka semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya juga akan terungkap. Dia dan beberapa anak laki-laki lainnya juga telah melakukan beberapa kejahatan ketika mereka mengikuti si Pincang Liu. Dan jika... Tang Xiu melirik mata Scarblade Qiang dan berkata dengan acuh tak acuh. Hentikan. Jangan membuatnya takut. Awalnya, kupikir tentara telah menjadikannya seorang pria. Tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi sampah yang tidak berguna. Ayo pergi. Berhenti. Saat melihat Tang Xiu hendak berbalik dan pergi, Wang Ming tiba-tiba berteriak dengan nada dalam. Tang Xiu berbalik dan mencibir. Ada apa? Kamu mau latihan? Wang Ming berkata dengan nada menghina. Kau ingin bertukar pukulan denganku dengan tubuhmu yang lemah? Aku sudah memperingatkanmu. Aku sudah bilang padamu bahwa tidak peduli siapapun dirimu, jika kau berani mempermalukan kepala serigala, aku akan membuatmu membayar harganya.
Tang Xiu mengacungkan jari tengahnya dan mencibir. Aku akan memberimu kesempatan. Kau dan aku akan bertanding. Jika aku menang, kau akan pergi bersamaku dan memberitahuku keberadaan kepala serigala milikmu ini. Namun jika kau kalah, bukan saja aku tidak akan menendang masalah adikmu ke dalam lubang, aku juga tidak akan membiarkannya dijebloskan ke penjara seumur hidupnya. Aku bahkan bisa meluruskannya. Bukankah akan membuat masalahnya lebih parah dan membantunya terhindar dari penjara seumur hidup? Wang Ming langsung mengerti arti di balik kata-kata Tang Xiu saat dia berteriak dengan marah. Apakah kamu mengancamku? Kamu tidak tahu malu dan tercela? Dengan ekspresi apatis, Tang Xiu menjawab. Berbicara denganmu membuatku menyadari beberapa masalah. Kau mungkin seorang anggota pasukan khusus yang sudah pensiun, tetapi kau sebenarnya bukan salah satu dari elit. Tapi itu tidak masalah bagiku. Para prajurit yang terlibat dalam misi operasi rahasia di negara asing yang mempertaruhkan nyawa mereka dan menghadapi kematian bolak-balik, mereka adalah elit sejati dan prajurit sejati. Aku akan berhenti bicara omong kosong denganmu sekarang, apakah kau berani bertaruh denganku atau tidak? Kau yang memutuskan. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Ming berkata. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan bekerja untukmu jika aku kalah. Namun, aku tidak bisa memberitahumu apapun tentang kepala Wolf. Lagi pula, aku tidak akan melakukan apapun yang melanggar hukum. Pengecut. Tang Xiu mengejeknya saat dia berbalik ke arah SUV dan pergi. Wang Ming mengepalkan tangannya erat-erat, kemarahan terpancar dari matanya. Tepat saat Tang Xiu berjalan 3 atau 4 langkah, dia langsung berlari, dan dalam 2 tarikan napas pendek, dia menghalangi jalan Tang Xiu. Kakinya dengan ganas menyapu pipi Tang Xiu. Hem. Tang Xiu bergerak secepat kilat. Ia menangkap kaki telanjang Wang Ming dengan akurat tanpa kesalahan. Bersamaan dengan menariknya lebih dekat, telapak tangannya langsung mengenai dada Wang Ming. Dengan ujung kakinya, ia dengan ringan mengambil kaki telanjang Wang Ming yang lain dan langsung menjatuhkannya. Hanya ini yang dapat kamu lakukan. Tang Xiu tidak meneruskan serangannya tetapi bertanya dengan nada menghina. Wang Ming benar-benar tercengang dengan kekuatan Tang Xiu. Kekuatan itu membuatnya takut, tetapi rasa malu dan marah di hatinya jauh lebih kuat. Dia melompat dari tanah seperti ikan mas dan dengan keras melancarkan serangkaian pukulan ke arah Tang Xiu. Plak! Tang Xiu menggunakan tangannya untuk menahan tinjunya. Saat dia menggelengkan kepalanya, kakinya melayang dan menendang dada Wang Ming, membuatnya terlempar ke belakang. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak setingkat denganku. Bagi orang kebanyakan, kamu mungkin dianggap memiliki beberapa kemampuan, tetapi di hadapanku, kamu bahkan tidak sebaik semut. Jika aku tidak sangat membutuhkan tenaga, aku tidak akan mencoba mencarimu. Wang Ming benar-benar tercengang. Rasa sakit di dadanya membuatnya sadar. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan pemuda ini benar. Dibandingkan dengan pemuda ini, ia benar-benar tidak bisa dianggap sebagai seekor semut. Ia telah menghadapi banyak sekali lawan sepanjang hidupnya, tetapi kalah telak melawan satu orang adalah pertama kalinya. Ia juga belum pernah bertemu dengan ahli sekuat dia. Di dalam hatinya, kepala serigala sangat kuat. Bahkan jika 3 atau 5 orang, bersamanya, harus menghadapi kepala serigala, mereka tidak akan menjadi lawannya. Namun, dia yakin bahwa kepala serigala juga tidak akan mampu membuat mereka tidak bisa melawan dan kehilangan kekuatan seperti ini. Pemuda ini bahkan lebih mengerikan daripada kepala serigala. Siapa kamu? Wang Ming memegang dadanya sembari menatap lurus ke arah Tang Xiu dan bertanya. Jika kau ingin tahu siapa aku, kau harus mengikuti dan bekerja untukku. Kau harus percaya padaku bahwa dalam hal melakukan kejahatan, aku telah dan tidak akan pernah menyentuhnya atas inisiatifku sendiri. Namun, jika ada yang melakukan kejahatan untuk menyinggung perasaanku, aku tidak akan pernah memberi mereka belas kasihan. Orang-orang yang setia adalah yang kubutuhkan, dan mereka harus mematuhi perintahku dengan tegas. Kata Tang Xiu. Wang Xiang, yang berada di dekat Scar Blade Qiang, dapat melihat bahwa Tang Xiu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia khawatir pada kakak laki-lakinya, tetapi dia menahan keinginannya untuk membantunya. Dia sangat terkejut, karena dia tahu apa yang mampu dilakukan kakak laki-lakinya, Wang Ming. Beberapa hari yang lalu, dia dan teman-temannya dikeroyok dan dipukuli oleh sekelompok preman lainnya,
Tetapi kakak laki-lakinya kemudian datang dan memukuli selusin gangster bersenjatakan pisau dengan tangan kosong, dan hanya mendapat beberapa memar. Namun sekarang, saudaranya yang kuat ini dipukuli oleh pemuda ini dengan mudah tanpa bisa melawan? Kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda ini? Kakak Qiang, apa bidang usaha bosmu? Bagaimana dia bisa begitu berkuasa? Wang Xiang bertanya dengan suara rendah. Scarblade yang meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Dia tidak tahu? Wang Xiang tercengang, lalu berkata. Kenapa kamu tidak tahu? Kamu bekerja untuknya, tetapi kamu tidak tahu apa yang dia lakukan. Kakak Qiang, apakah kamu bercanda denganku? Saya benar-benar tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah bahwa bos saya sangat berkuasa dan kaya. Dia adalah bos dari sebuah perusahaan besar. Namun, selain itu, saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Kata Scarblade Qiang dengan acuh tak acuh. Tapi, kamu masih berani mengikuti dan bekerja untuknya. Wang Xiang terkejut dan terus bertanya. Scarblade Qiang menyipitkan matanya dan berkata pelan. Bos sangat murah hati dan juga orang baik. Aku bisa tahu bahwa masa depanku akan menjanjikan jika aku mengikutinya. Wang Xiang tercengang dengan jawabannya. Tang Xiu menatap Wang Ning dan berkata dengan tenang. Kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Yang aku butuhkan bukanlah 1 atau 2 orang. Aku butuh sebuah tim. Jika kamu menurut, bawa kepala serigalamu ke Star City untuk menemuiku. Aku tinggal di kota Gerbang Selatan. Ingatlah bahwa kamu hanya punya waktu 3 hari. Setelah 3 hari, bahkan jika kamu datang, aku tidak akan menerimamu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Toyota. Saat dia menaikinya, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh, berkata, "Yah, sepertinya aku belum mengatakan syaratku. Jika kamu bekerja di bawahku, aku akan memberikan saudaramu kehidupan yang stabil dan tempat tinggalmu sendiri. Aku bahkan bisa menjamin masa depan untuk kalian berdua." Mesin mobil off-road dinyalakan. Wang Ning dan Wang Xiang menatap SUV yang pergi dengan ekspresi rumit. Wang Xiang sebenarnya tidak mempermasalahkan semua yang dikatakan Tang Xiu, tetapi Wang Ning terdiam. Dia berjuang di dalam hatinya. Dia dulu hidup dengan senjata dan menumpahkan darah manusia. Dia berusia 30 tahun. Dan setiap hari sekarang terasa seperti bertahun-tahun. Dia merasa sangat tidak nyaman hidup sebagai orang biasa. Dia telah berjuang dan menekan perasaan ini dalam beberapa bulan terakhir, tetapi menjalani setiap hari yang terasa seperti bertahun-tahun benar-benar bukan apa-apa selain siksaan. Haruskah saya menghubungi Kepala Wolf? Apa asal-usul pemuda ini? Ekspresi wajah Wang Ning terus berubah. Wang Xiang menyikutnya dan berkata, Kakak, berani kukatakan, jika kita bekerja di bawah bos besar itu, nanti, kita benar-benar bisa menjalani kehidupan yang baik dan penuh warna. Aku tahu bahwa Scarblade Qiang, dia adalah kakak yang kejam dan tak kenal ampun di jalanan kota Changde. Tapi sekarang, dia mengikuti orang itu, jadi kupikir kita juga harus mencobanya. Diam! Wang Ning memarahinya dengan suara rendah. Dengan ekspresi kesal, Wang Xiang menjawab. Kakak, lihatlah penampilan kami yang buruk. Tubuh kami penuh dengan kotoran. Gaji kami juga buruk. Apakah kamu tidak ingin menjalani kehidupan yang bermartabat dan baik juga? Lagi pula, aku masih muda dan tidak punya apa-apa. Tapi kamu sekarang sudah berusia lebih dari 30 tahun, dan kamu bahkan belum punya istri. Apakah kamu ingin aku menjadi seperti kamu dan masih bujangan saat aku berusia 30 tahun? Ini. Wang Ning ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa adiknya benar. Namun, dia tidak tahu latar belakang pemuda ini. Dia juga menyadari bahwa pihak lain memancingnya, mencoba membujuknya dengan janji-janji. Namun, dengan dasar seni bela diri yang begitu kuat, dia masih ingin mempekerjakannya. Kakak, kalau kamu tidak setuju, aku akan pergi ke makam ayah dan ibu dan mengadu. Wang Xiang melotot marah ke arah Wang Ning dan berteriak. Wang Ning terdiam sejenak. Kemudian, dia menjawab dengan perlahan. Beri aku waktu, aku akan mencari beberapa rekanku dan kemudian pergi ke Star City. Bahkan jika aku bekerja untuknya, itu akan terjadi setelah aku menyelidiki latar belakangnya dengan jelas. Bagus, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Wang Xiang sangat gembira dan berkata tanpa berpikir.
Wang Ning menatapnya dengan dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Kau tidak boleh pergi. Aku akan mencari kawan-kawanku, merekalah yang akan pergi bersamaku. Dan kau akan tetap patuh di kota Changbei. Jika aku tahu kau tidak mendengarkanku, kau dapat yakin bahwa aku tidak akan membawamu bersamaku setelah aku bekerja untuk bos kaya itu." Anda. Bab 182, Membayar Hutang. Stasiun kereta Star City. Ouyang Lulu mengenakan pakaian kulit berwarna hitam, topi bebek hitam, dan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya yang cantik. Sambil memegangi lengannya sendiri, dia bersandar pada pilar dekat peron pemberhentian di stasiun, memperhatikan para pengunjung yang keluar tanpa henti. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana cara membawa Tang Xiu bersamanya ke Pulau Jingmen. Beberapa hari yang lalu, ibunya, yang sudah lama tidak ditemuinya, kembali ke rumah. Ia tinggal di rumah dan mengobrol dengannya. Ibunya bahkan tahu bahwa Tang Xiu pergi berpetualang di pegunungan Prime Forest dan menyuruhnya untuk mengundangnya sebagai tamu keluarga. Dia tahu bahwa Tang Xiu baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Dan dia juga tahu bahwa Tang Xiu akan kembali ke kota bintang hari ini, jadi dia bergegas ke stasiun kereta segera setelah dia tiba di bandara. Wanita hebat ini secara pribadi datang ke Star City untuk mengundangnya. Jika dia berani menolak, aku pasti akan menggigitnya beberapa kali. Ketika dia memikirkannya, seulas senyum tampak di wajahnya. Tiba-tiba, dia meninggalkan peron pemberhentian saat dia melihat sosok Tang Xiu di tengah kerumunan yang keluar. Matanya langsung bersinar dan dengan cepat menyambutnya. "Hah? Kok kamu bisa ada di sini?" Tang Xiu menatap Ouyang Lulu dengan penampilannya yang tenang. Meskipun dia mengenakan topi bebek dan kacamata hitam besar yang menutupi hampir separuh wajahnya, dia masih bisa mengenalinya dengan sekali pandang. Ouyang Lulu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan kecantikan yang dapat membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Garis lengkung tergambar di mulutnya saat dia berkata dengan senyum menawan. "Tentu saja, untuk melihatmu." "Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Kejutan yang besar dan menyenangkan?" "Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Aku berpikir untuk naik taksi atau bus untuk pulang," kata Tang Xiu. Senyum di wajah Ouyang Lulu membeku saat dia menendang kaki Tang Xiu dan berkata dengan marah. "Apakah kamu masih berpikir untuk menjadikan aku pelatih wanitamu lagi?" Tang Xiu tidak menghindar atau merasa sakit. Dia tersenyum dan menatap Ouyang Lulu sambil berkata, "Baiklah. Jika kau ingin tahu, bisa menjadi pelatihku adalah suatu kehormatan bagimu, bukan begitu?" Banyak orang menangis dengan sedih hanya karena ingin menjadi pengemudiku dan aku menolak semuanya. "Bagaimanapun, ayo pergi, kau punya banyak mata yang memperhatikanmu." Ouyang Lulu berbalik dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak pengunjung yang menatapnya. Tepatnya, melihat penampilannya yang mempesona. Namun, dia juga menemukan bahwa Scar Blade Qiang di belakang Tang Xiu juga sama. Alisnya berkerut saat dia bertanya. "Tang Xiu, siapa dia?" Tang Xiu menoleh dan menatap Scar Blade Qiang yang tercengang. Dia jelas terpesona oleh Ouyang Lulu saat dia tertawa pelan dan berkata, "Yah, dia pria berbakat yang kutemui di kota Changbei, jadi aku membawanya kembali ke kota bintang untuk bekerja untukku." Scar Blade Qiang menelan ludahnya dengan marah sambil enggan mengalihkan pandangan dari wajah Ouyang Lulu. Dia adalah bos yang cukup serius dan terkenal di kota Changbei, tetapi saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh penampilan Ouyang Lulu. Itu membuatnya malu karena ekspresi canggung tergambar di wajahnya. Jika sebelumnya dia kagum pada Tang Xiu karena keterampilan bela dirinya dan sumber daya keuangannya, maka pada saat ini, kekaguman itu berubah menjadi rasa hormat dan pemujaan. Dia telah melihat banyak wanita, tetapi dia belum pernah melihat gadis secantik Ouyang Lulu. Bahkan wanita jalang ini tiba-tiba bergegas ke stasiun kereta untuk menjemput bosnya. Dan yang mengejutkan, sang bos menjadikan wanita cantik ini sebagai pelatihnya. Di luar hotel mewah di Star City, Tang Xiu mengantar Scar Blade Qiang pergi. Dia mengatur agar dia menginap di hotel ini selama beberapa malam dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjemputnya besok. Kemudian, Tang Xiu sendiri pergi bersama Ouyang Lulu, yang mengendarai mobilnya menuju kota gerbang selatan. Di jalan,
Tang Xiu menghubungi nomor Chen Zizong dan Kang Xia dan menyuruh mereka mengunjungi vilanya di kota Gerbang Selatan. Hasil panen yang ia peroleh dari petualangan ini cukup banyak. Ia telah menerima pemberitahuan melalui pesan teks bahwa 2,5 miliar yuan telah ditransfer ke rekeningnya. Ia juga telah membuat pengaturan mengenai cara mengalokasikan sejumlah uang ini. Di halaman vilanya di Southgate Town, Ouyang Lulu memarkir mobilnya di tempat parkir sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini rumahmu? Cukup berkelas. Tang Xiu membuka bagasi dan mengambil tas travel hitam besar dari dalamnya. Kemudian, dia berkata, Long Zhengyu memberiku villa ini. Ouyang Lulu tersenyum. Long Zhengyu benar-benar punya visi yang bagus. Ya, tingkat pengembalian investasinya benar-benar hebat, menurutku. Kudengar kau membantunya dengan yang besar, memberikan perusahaan keluarganya banyak uang, bukan? Tang Xiu tersenyum tetapi tidak mengangkat topik pembicaraan. Setelah memasuki villa, dia melihat Mu Qingping sedang sibuk di dapur. Kemudian, dia langsung menuju pintu dapur dan berkata, Kakakmu, kita akan kedatangan tamu malam ini, jadi persiapkan lebih banyak makanan untuk nanti. Baiklah. Mu Qingping tersenyum saat melihat Tang Xiu kembali. Ketika dia melihat Ouyang Lulu di belakangnya, dia tersenyum lebar, berkata, Ah, ternyata itu Nona Ouyang. Selamat datang Nona. Ouyang Lulu berkata sambil tersenyum. Halo, saudarimu. Di mana Yingyin? Aku belum melihatnya di sekitar sini. Dia ada di ruang konferensi dengan bimbingan belajarnya. Kalau dilihat dari waktu, seharusnya sudah hampir selesai. Jawab Mu Qingping. Melihat Ouyang Lulu memasuki dapur, Tang Xiu tidak berbicara lagi. Kemudian, dia pergi ke ruang belajar di lantai 2 dan mengeluarkan 2 balok batu pasir langit dari tasnya dan meletakkannya di rak paling atas rak buku. Saya tidak punya brankas. Tang Xiu merenung sejenak dan membuat beberapa keputusan dalam benaknya. Dia kembali ke lantai pertama. Ouyang Lulu masih di dapur, membantu Mu Qingping memasak, sementara Chen Zizong telah tiba dan menunggu di ruang tamu. Menguasai. Setelah Chen Zizong mengakuinya sebagai guru, dia sangat hormat terhadap Tang Xiu. Tang Xiu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia duduk di sofa, sambil berkata, Beritahu aku nomor rekening bankmu. Aku baru saja mendapat sejumlah uang baru-baru ini jadi aku akan membayarmu terlebih dahulu. Tuan, saya menganggap uang itu sebagai bakti saya kepada Anda. Pada prinsipnya, uang itu tidak boleh dikembalikan. Lagi pula, saya tidak kekurangan uang. Chen Zizong berkata dengan tergesa-gesa. Bersambung ke episode 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.